Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftali Zarinanda dengan NIM 52134-261 dari Teknik Kimia UNES. Di sini saya akan mempresentasikan contoh soal dari multiple effect evaporator. Dengan soalnya sendiri, terdapat triple effect forward feed evaporator yang digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat padatan menjadi larutan pekat 50%. Kenaikan titik di larutan tidak tergantung pada tekanan dan dapat diperkirakan dari BPR dengan C sama dengan 1,78 X plus 6,22 X kuadrat, di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan, uap jenuh pada 200,5 dan suhu saturasi atau saturated temperature pada 121,1 derajat Celcius. Tekanan di ruang uap efek ketika adalah 13,4 kilopascal dengan laju umpan sebesar 22.680 kg per jam pada suhu 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan cair Cp sama dengan 4,19 min 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Panas larutan dianggap dapat diabaikan. Koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai U1 sebesar 3123, U2 1987, U3 1136 watt per meter kuadrat Kelvin. Jika setiap efek memiliki luas permukaan yang sama, maka hitunglah luas, laju uap, dan juga penghematan uap atau heat economy. Untuk diagramnya atau gambar pertemuannya itu seperti ini. Ini terdapat 3 forward triple effect, jadi 3 evaporatornya dengan feed 22.680 dan akan dipekatkan sebesar 50%. Ini jadi aksinya 0,5 gitu ya. Oke, langsung saja ke perhitungan. Untuk step pertama kita hapus dulu. Ini jadi soalnya seperti tadi. Untuk step yang pertama kita perlu mencari T3, BPR3 dan juga TS3. Yang pertama kita dapat mencari pada steam table pada tekanan 13,4 kilopascal, maka kita akan mendapatkan T saturasi atau T saturated sebesar 51,67 derajat Celcius. Dengan menggunakan BPR equation for the third effect with X3, ini X3 ya, sebesar 0,5. Ntar saya benerin. Oke, 3 ya, anggap saja 3. Jadi kita menggunakan equation yang ini. C sama dengan 1,78 X plus 6,22 X kuadrat. Kita masukkan saja langsung ini dengan X-nya 0,5. Maka kita akan mendapatkan BPR3 sebesar 2,45 derajat Celcius. Nah, untuk mencari T3 kita menggunakan persamaan ini, BPR sama dengan T min TS saturated. Maka kita operasikan, maka akan mendapatkan T3 sebesar 54,12 derajat Celcius. Untuk step yang kedua, maka kita mengasumsikan bahwa V dari setiap efek itu sama, jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, kita di sini untuk mencari L1, L2, L3, kemudian X1, X2, dan X3 dari neraca massa atau mass balance-nya. Pertama, mechanical overall and solid balance dengan feed F sama dengan L3 plus V1 plus F2 plus F3 dan feednya sebesar 22.680. Lalu kita kalikan dengan fraksi-fraksinya, maka kita akan mendapatkan L3 sebesar 4.536 kg per hour. Untuk total vapor rate-nya itu kita mencari V1, V2 plus V3 dengan persamaan yang ini. Jadi L3-nya dikurangi dengan feed. Akan mendapatkan hasil 18.144 kg per hour. Nah, untuk masing-masing dari evaporate pada setiap efek kita bisa membagi 3 karena tadi asumsinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 berarti sama ya.
maka kita bagi 3. Jadi kita akan mendapatkan V pada masing-masing efek sebesar 6048 kg per hour. Sorry, ini nge-lag. Kemudian kita membuat making a total material balance on efek 1, 2, dan 3 untuk mencari L. Nah, kita menggunakan persamaan F sama dengan V1 plus L1 untuk fit 1. Untuk yang efek 1 maksudnya, maka kita akan mendapatkan L1 sebesar 16.632 kg per hour. Untuk mencari L2 menggunakan persamaan ini, L1 sama dengan V2 plus L2, maka akan mendapatkan L2 sebesar 10,584 kg per hour. Untuk mencari L3 kita menggunakan L2 sama dengan V3 plus L3, yang mendapatkan L3 sebesar 4.536 kg per hour. Nah, kemudian kita membuat making a solid balance, solid balance pada setiap efek untuk mencari nilai X atau fraksinya. Untuk yang pertama, efek pertama kita menggunakan XF fraksi fit sama dengan L1 kali X1, maka kita akan mendapatkan X1 dengan memasukkan yang tadi sudah diketahui dan sudah dihitung, X1 sama sebesar 0,136. Untuk mencari X2 menggunakan rumus ini, X1 sama dengan L2 per X2, maka kita akan mendapatkan X2 sebesar 0,214. Untuk mencari X3 kita mencari dengan rumus L2 ke X2 sama dengan L3 X3. Nah, akan mendapatkan hasil X3 sebesar 0,5. Oke, kita cek apakah X3 nya 0,5 karena tadi sudah diketahui juga. Oke, sama ya. Nah, untuk step ketiga kita perlu mencari mengkalkulasi atau mencari PPR1, PPR2, dan PPR3. Tadi rumusnya kan udah ada yang 1,78 X plus 6,22 X kuadrat. Tinggal dimasukin aja yang kita dapat X-nya di perhitungan yang ini di atasnya. Maka kita akan mendapatkan PPR1 sebesar 0,36 derajat Celcius, PPR2 0,65 derajat Celcius, dan PPR3 2,45 derajat Celcius. Kemudian kita mencari sigma delta T atau jumlah delta T. Untuk delta T1, delta T2, delta T3. Just for cold fit. Jadi untuk fit dingin, cold fit. Dengan rumus sigma delta T available T1 min T3 saturated min BPR1 plus BPR2 plus BPR3. Dimasukin yang tadi udah diketahui dan juga sudah dihitung, maka kita akan mendapatkan hasil sigma delta T variable sebesar 65,97 derajat Celcius. Kemudian untuk menghitung delta T pada masing-masing efek, kita menggunakan rumus sigma delta T dikalikan 1 per U1 per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 U per 3. Jadi untuk rumusnya ini sebenarnya sama, cuman untuk yang di atas ini kita ganti. Untuk jika T1 maka yang di atas U1 itu. Kalau kita mencari delta T3 maka yang di atas juga U3. Nah, kita akan mendapatkan hasil delta T1 sebesar 12,40 derajat Celcius, delta T2 sebesar 19,50 derajat Celcius, delta T3 sebesar 34,07 derajat Celcius. However, since delta T1 sama dengan 15,56 derajat Celcius, cold fit enters effect number 1. Karena pada efek ini diperlukan more heat atau panas yang lebih, maka kita harus increasing delta T1 and lowering delta T2 dan delta T3. Menambah delta T1 dan mengurangi delta T di delta T2 dan delta T3. Proportionally as a first estimate, delta T2 sama dengan 18,34 derajat Celcius, delta T3 sama dengan 32,07 derajat Celcius. Dengan catatan data di atas, delta T1, delta T2, delta T3 didapatkan dari iteration S.
Oke, jadi untuk menghitung T1, T2, dan T3 dan juga TS1, TS2, TS3 seperti ini. Untuk mengkalkulasi aktual boiling point pada solution in each effect dengan rumus T1 sama dengan TS1 min delta T1. Begitu pula dengan T2 dan juga T3. Nah, untuk TS2 atau yang TS itu rumusnya seperti ini. Oh, beda ternyata. Ternyata untuk T1 menggunakan rumus ini itu 121,1 min 15,56 yang di atas tadi itu mendapatkan hasil 105,54 derajat Celcius. Untuk T2 menggunakan rumus T1 min BPR1 min delta T2 itu mendapatkan hasil 86,84 derajat Celcius. Untuk TS2 dengan rumus T1 min BPR1 maka akan didapatkan hasil 105,18 derajat Celcius. T3 T2 min BPR2 min delta T3 maka akan mendapatkan hasil 54,12 derajat Celcius. Dengan TS3, untuk yang TS3 dengan rumus T2 min BPR2 maka akan mendapatkan hasil 86,19 derajat Celcius. Pada temperatur dari efek pada ketiga efek tersebut seperti di bawah ini, T1 sebesar 121,1 derajat Celcius, T1 T1 105,54 derajat Celcius, efek 2 TS2 105,18 derajat Celcius, T2 86,84 derajat Celcius, efek 3 TS3 86,19 derajat Celcius, T3 sama dengan 54,12 derajat Celcius. Untuk step keempat kita perlu mencari H1, H2, H3 dan juga lambda S1, lambda S2, lambda S3. Heat capacity of the liquid in each effect is calculated from the equation. Jadi untuk menghitung heat capacity kita menggunakan rumus yang di atas tadi, Cp sama dengan 4,19 min 2,35x. Nah, kemudian untuk feed L1, L2, L3 menggunakan rumus ini sesuaikan dengan x-nya ya, maka kita mendapatkan pada feed sebesar 3,955 kJ per kilogram Kelvin, untuk L1 3,869 kJ per kilogram Kelvin, untuk L2 sebesar 3,684 kJ per kilogram Kelvin, untuk L3 kita akan mendapatkan 3,015 kJ per kilogram Kelvin. Nah, kemudian untuk values of the enthalpy or H of the various vapor streams relative to water air at as a datum are obtained from steam table as follows. Jadi kita menghitung pada efek 1 untuk gas 1 menggunakan rumus H12 plus 1,884 HS1 HS ya. Sebentar, 2,884. Oke ya. 1 plus 1,884 BPR1, yaitu kita akan mendapatkan hasil 2685 kJ per kilogram. Untuk lambda S1 kita menggunakan rumus HS1 min HS1 kecil, kita mendapatkan hasil 2708 min 508 akan mendapatkan 2200 kJ per kilogram. Nah, efek 2 sama tadi, ini menggunakan H2, maka kalau H2 kita menggunakan H3. Nah, maka kita mendapatkan hasil 2655 kJ per kilogram. Itu pula dengan lambda S2, rumusnya sama kayak ya ini, tapi ini buat yang efek 2 akan mendapatkan hasil 2244 kJ per kilogram. Untuk efek 3, untuk menghitung H3 menggunakan H1 rated 4 dengan BPR-nya BPR3 mendapatkan hasil 2600 kJ per kilogram. Untuk lambda S3 itu sama tadi, kayak tadi, didapatkan hasil 2294 kJ per kilogram. Nah, pada energy balance calculation new V1, V2, V3 dan juga L1, L2, L3. Kemudian write the heat balance on each effect, use
0 degree Celsius as a datum. Seperti ini persamaannya F kali CPF kali TF per 0 plus S kali delta S1 sama dengan L1 kali CP1 kali T1 min 0 plus V1 kali H1 untuk 1. Kalau yang dua ini rumusnya L1 kali CP1 kali T1 plus 0 plus V1 delta lambda S2 sama dengan L2 CP2 T2 P2 2. Nah, untuk L3 lambdanya ini pakainya yang L2 CP2 T2 P2, bedanya sama yang atasnya itu pakainya yang ini yang ketiga, maka akan mendapatkan persamaan seperti ini. Yang pertama 23994973,98 plus 2200 sama dengan min 2276,665 L1 plus 60895800. Kemudian yang persamaan 2 min 4490,665 L1 plus 50893920 sama dengan minus 2315,082 L2. Kemudian yang ketiga minus 4574,428 L2 plus 2294 L1 sama dengan min 1105,3726,336. Solving persamaan 2 dan 3 simultaneously for L1 and L2 dan juga substituting into persamaan 1, maka akan mendapatkan hasil L1 sebesar 17078 kg per hour dengan dengan L2 11068 kg per hour, L3 4536 kg per hour, untuk S 8936 kg per hour, V1 5602 kg per hour, V2 601 kg per hour, V3 6532 kg per hour. Nah, untuk step yang kelima, untuk menghitung Q dari each effect, dari step effect, dan juga menghitung area. Untuk Q1, untuk Q-nya sendiri untuk Q1 menggunakan rumus S kali lambda S1. Itu rumusnya ini. Maka kita akan mendapatkan hasil 5,460 kali 10 pangkat 6 watt. Kemudian untuk kedua V1 kali lambda S2, maka kita mendapatkan hasil 3,492 kali 10 pangkat 6 W. Kemudian untuk V2 kali lambda S3 kita akan mendapatkan hasil 3,830 kali 10 pangkat 6 W. Untuk mencari area itu menggunakan rumus A1 Q per U kali delta T. Kemudian untuk yang efek 1, efek pertama mendapatkan hasil sebesar 2,34 meter kuadrat. Kemudian untuk A2 95,8 meter kuadrat meter persegi. Untuk yang ketiga 105,1 meter persegi. Untuk total areanya sendiri untuk yaitu A1 plus A2 plus A3 untuk ini untuk untuk areanya A1 plus A2 plus A3 per 3, maka kita akan mendapatkan area rata-ratanya 104,4 meter persegi. Karena AM atau areanya 104,4 meter persegi, perbedaan areanya itu rata-rata dan juga pada ini A1, A2, A3 itu kurang dari 10%. Second trial is really not necessary. However, second trial will be made starting with step 6 to indicate the calculation methods. Yes. Jadi kita karena
average-nya itu kurang dari 10% dan untuk second trialnya itu tidak really not necessary, maka kita perlu memerlukan trial yang kedua yang dimulai pada step nomor 6. Jadi pada step 6 yang tadi juga sama di atas, to making a new solid balance. Jadi membuat a new solid balance dengan menggunakan L1 yang baru sebesar 170,17078 dan L2 11068 dan L3 4536 dan kita mencari untuk X atau fraksinya. Kemudian untuk masih sama seperti step nomor 6 tadi, F kali F sama dengan L1 kali X1, dapatkan X1 sebesar 0,133. Untuk X2 L1 kali X1 sama dengan L2 kali X2, dapatkan X2 sama dengan 0,205. Untuk X3 L2 kali X3 sama dengan L3 kali X3, maka akan mendapatkan hasil X3 sama dengan 0,5. Dan tadi sama ya, kalau untuk fit yang ketiganya 0,5 juga yang diketahui. Nah, untuk step yang ketujuh, membuat new PPR baru pada setiap efek. Sama juga tadi persamaannya atau rumusnya, PPR sama dengan 1,78x plus 6,22 x kuadrat. Untuk PPR baru untuk yang pertama, yang ke-1 sebesar 0,35, yang kedua 0,63, yang ketiga 2,45. Untuk jumlah delta T yang ada atau variable itu T1 min T3 satu restat min PPR1 plus PPR2 plus PPR3, maka kita akan mendapatkan hasil 66,0 derajat Celcius. Nah, untuk delta T are obtained by using following equation. Untuk delta T yang baru itu menggunakan rumusnya yang ini, delta T1 kali A1 per A average. Jadi sama dengan 15,56 kali 112,4 per 104,4. Maka kita mendapatkan hasil 16,77 derajat Celcius. Begitu pula dengan T2 dan T3, rumusnya sama, hanya saja menggunakan delta T dan A untuk yang 2 dan yang ketiga. Untuk delta T2 yang baru kita mendapatkan 16,86 untuk derajat Celcius. Sorry, ini kurang. Untuk yang delta T3 yang baru sebesar 32,34 derajat Celcius. Untuk totalnya sendiri, sigma delta T besar, kita jumlahkan semua yang tadi ini sama ini, maka kita akan mendapatkan hasil 65,97 derajat Celcius. The delta T values are readjusted so that delta T1 sama dengan 16,77, delta T2 yang baru 16,87, delta T3 yang baru sebesar 32,36 dan sigma delta T sebesar 66,0 derajat Celcius to calculate the actual boiling point of the solution in each effect. Jadi rumusnya itu untuk mencari T1 nya sendiri atau actual boiling point itu menggunakan rumus T1 min delta T1. Untuk T2 menggunakan T1 min PPR1 min delta T yang baru delta T2. Kemudian untuk T3 T2 min PPR2 min delta T3. Ini untuk TS2 nya, ini rumusnya T1 min PPR1, TS2 min TS3 sama dengan T2 min PPR2. Nah, untuk T1 hasilnya 104,33, T2 hasilnya 87,11, TS2 hasilnya 103,90 Celcius. Untuk T3 sebesar 54,12 derajat Celcius. Untuk TS3 dapatkan sebesar ini 87,11 min 0,63. Dulu.
Jadi 87,11 kurangi dengan 0,69, hasilnya 86,42 derajat Celcius. Oke. Dan untuk step yang ke-8, following step 4 to get CP. Untuk mencari CP tadi rumusnya 4,19 min 2,35x, maka pada fit didapatkan hasil 3,955. Oh ya, ini x nya tadi ya yang tadi hitung, x nya pakainya yang ini yang baru tentunya. Untuk fitnya CP nya itu 3,955 kJ/Kelvin. Untuk CP satunya 3,877 kJ/Kelvin, CP2 3,705 kJ/Kelvin, CP3 3,615 kJ/Kelvin. Kemudian untuk new enthalpy H1 sama dengan HS2 plus 1,884 ppr1, itu hasilnya 2683 kJ/kg. Lambda S1 min HS1 kecil S1 itu hasilnya 2200 kJ/kg. Untuk H2 HS3 plus 1,884 ppr2 hasilnya 2605 kJ/kg. Untuk lambda S2 min HS2 yang kecil itu 2243 kJ/kg. Kemudian yang ketiga H3 itu HS4 plus 1,884 ppr3, maka hasilnya 2600 kJ/kg. Untuk lambda S3 nya sendiri rumusnya HS3 min HS2 HS3 itu hasilnya 2293 kJ/kg. Nah, kemudian menghitung heat balance pada setiap efek, itu persamaannya F kali CP F kali TF min 0 plus S kali lambda S1 sama dengan L1 kali CP kali T1 min 0 plus V2 kali H1, didapatkan persamaan seperti ini, 2394,973,98 plus 200S sama dengan min 2242 L1 plus 608,5044,0. Untuk yang persamaan kedua menggunakan L kali CP1 kali T1 min 0 plus V1 kali lambda S2 sama dengan L2 CP2 kali T2 min 0 plus V2 kali H2, akan mendapatkan persamaan minus 188,512 L1 plus 52002,585 sama dengan min 2331,996 L2. Untuk yang ketiga menggunakan L2 kali CP1 kali T2 min 0 plus VC kali lambda S3 sama dengan L3 kali CP3 dikalikan dengan T3 min 0 plus V2 kali H3, maka akan mendapatkan persamaan 2293 L1 min 4569,996. Kita bisa menghitungnya dengan solving 2 dan 3, hitung, dieliminasi, kemudian disubstitusi ke persamaan 1, maka didapatkan L1 sebesar 1705 kg/h, L2 10.952 kg/h, L3 4.536 kg/h, dengan S sama dengan 8.960 kg/h, V1 5.675, V2 6.053, V3 6.416 kg/h. Kemudian mencari Q dan A pada step efek. Untuk Q1 rumusnya ini S kali lambda S1. Untuk maka kembalikan hasil Q sebesar 5,476 kali 10 pangkat 6 W
Untuk Q2 V1 kali lambda S2 maka mendapatkan hasil 3,539 kali 10 pangkat 7 6 sorry buat. Kemudian Q3 sama dengan V2 kali lambda S3 itu sama dengan ini 3,855 kali 10 pangkat 6. Untuk areanya rumusnya A sama dengan Q per U kali delta T. Untuk A1 didapatkan hasil sebesar 104,6 meter persegi, A2 105,6 meter persegi, A3 104,9 meter persegi. Untuk average-nya itu 105,0 meter persegi to use in each effect. Oke, karena tadi udah tutorial kedua, maka kita menghitung sistem ekonominya. Itu rumusnya V1 plus V2 plus V3 per S sama dengan 5675 plus 6053 plus 6416 per S nya 8960, maka didapatkan sistem ekonomi sebesar 2,025. Oke, jadi untuk luasnya itu udah diketahui semua dan udah yang ditanyakan udah terjawab semua, maka sudah selesai pembahasannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.